Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Hanya terdakwa Harvey Moise dan Helena Lim yang jadi sorotan publik di akhir 2024. Dua hakim yang masing-masing memvonis terpidana kasus korupsi timah senilai 300 triliun itu juga mendapat sorotan sinis publik. Hakim Eko Arianto dan Hakim Rianto Adam Ponto dinilai memberi vonis terlalu enteng, bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim Eko memvonis Harvey Moise 6,5 tahun penjara, padahal jaksa menuntutnya hukuman 12 tahun. Sementara terdakwa Helena Lim hanya mendapat vonis 5 tahun penjara dari 8 tahun tuntutan jaksa. Siapa sebenarnya Hakim Eko dan Hakim Rianto? Bagaimana jejak dan sepak terjangnya selama ini? Apakah keputusan mereka benar-benar berintegritas atau ditunggangi kepentingan tertentu? Eko Arianto SHMH yang memberi vonis terlampau ringan pada Harvey Moise merupakan seorang hakim di PN Jakarta Pusat. Saat ini Eko tercatat sebagai hakim utama muda dengan pangkat atau golongan pembina utama Madya 4-D. Eko lahir di Malang, Jawa Timur pada 25 Mei 1968. Hakim berusia 56 tahun ini dulunya meraih gelar sarjana bidang hukum pidana pada 1987 dari Universitas Brawijaya. Eko kemudian lulus S2 Ilmu Hukum dari IBLAM School of Law pada 2002. Sementara itu gelar S3 Ilmu Hukum didapatnya dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada 2015. Adapun hakim yang memvonis Helena Lim dengan hukuman 5 tahun penjara saat ini menjabat sebagai hakim utama muda di PN Jakarta Pusat. Pria kelahiran Manado 18 November 1968 ini memiliki pangkat pembina utama Madya dengan golongan 4-D. Sebelum menekuni profesi hakim, Rianto menempuh pendidikan untuk meraih gelar sarjana hukum perdata di Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1991. Pria berumur 56 tahun ini kemudian melanjutkan S2 Hukum Pidana di Universitas Merdeka Malang dan lulus di tahun 2010. Perjalanan karir Eko Arianto dimulai pada Maret 1988. Kala itu, ia menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ia kemudian resmi menjadi hakim di Pengadilan Negeri Majene pada 1992. Setelah 17 tahun, Eko Arianto menjabat sebagai hakim ketua pada November 2009 di PN Pandeglang. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang pada 2009, Blitar pada 2015, dan Mataram pada 2016. Sebelum akhirnya bertugas di Pengadilan Negeri Tulung Agung hingga 2017. Dalam perjalanan karirnya, Eko Arianto kerap menangani kasus-kasus besar. Salah satunya adalah kasus penyerangan oleh kelompok John Kay terhadap Agrapinus Rumatora alias Nus Kay. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Eko Arianto juga pernah menangani sejumlah kasus pidana berat lainnya, seperti kasus Bukon Koko dan Yeremias yang terkait dengan kematian Yusti Corwing atau Erwin. Selama berkarir sejak 1992 sebagai hakim, Rianto Adam Ponto pernah menjadi hakim di PN Kepanjen tahun 2008, PN Makassar tahun 2016, hingga kini Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Rianto Adam Ponto sebelumnya dikenal sebagai hakim yang mengusut sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Ia misalnya pernah menangani perkara dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua, Lukas NMB. Dalam sidang itu ia menjadi ketua majelis hakim. Rianto juga merupakan hakim yang ikut mengadili kasus dugaan korupsi Pengadilan Infrastruktur BTS Bakti 4G yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny Keplet. Hakim asal Manado ini turut menjadi hakim yang menjatuhkan vonis pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL atas dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Menurut laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Eko Arianto melaporkan kekayaannya pada Januari 2024 untuk periode 2023 sebesar 2,8 miliar rupiah. Total kekayaan tersebut terbagi atas tanah dan bangunan senilai 35 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin senilai 910 juta rupiah, harta bergerak lainnya senilai 395 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 165,9 juta rupiah. Kekayaan tersebut idealnya diperoleh dari gaji selama lebih dari 32 tahun mengabdi.
Berdasarkan besaran gaji, Eko Arianto yang masuk dalam golongan 4-D saat ini mendapat gaji sebesar Rp3.723.000 hingga Rp6.114.500. Gaji tersebut belum termasuk tunjangan-tunjangan lainnya seperti tunjangan jabatan yang biasanya bernilai lebih besar dari gaji pokok. Sebagai Hakim Utama Muda, Hakim Eko akan mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp33.700.000. Sementara itu, untuk tahun periodik 2023, Hakim Rianto Adam Pontoh melaporkan harta senilai Rp2,2 miliar yang terdiri atas berbagai kategori. Dalam laporan tersebut, ia dilaporkan memiliki bidang properti tanah dan bangunan senilai Rp1 miliar yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Hakim kasus Helena Lim ini juga memiliki 5 buah kendaraan yang ditotal senilai Rp584 jutaan. Selain itu, Rianto melaporkan harta bergerak dengan nominal Rp4 juta, kas dan setara kas senilai Rp636 juta. Sementara itu, untuk besaran gaji pokok yang diterima diperkirakan sama dengan yang diterima oleh Hakim Eko Arianto, yang sama berada dalam golongan 4-D, yakni sebesar Rp3.723.000 hingga Rp6.114.500. Selain gaji pokok, Hakim juga akan mendapatkan tunjangan jabatan, rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, dan jaminan keamanan. Selain itu, Hakim juga mendapatkan biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, serta tunjangan lainnya. Untuk tunjangan jabatan misalnya, sebagai Hakim Utama Muda, ia juga beroleh gaji sebesar Rp33.700.000. Dari total kekayaan yang tercatat pada LHKPN, Eko Arianto memiliki 3 unit mobil dan 2 motor di dalam garasinya. Koleksi mobil termahal yang dimiliki Eko Arianto yakni Honda CR-V tahun 2013 dan Honda Civic tahun 2013. Dengan nilai masing-masing Rp300 juta. Koleksi mobil berikutnya yakni Toyota Innova Reborn G20 AT tahun 2016. Ditaksir nilainya mencapai Rp240 juta. Untuk koleksi motor, Eko Arianto tercatat memiliki Kawasaki Ninja tahun 2013 dan Kawasaki KLX tahun 2013. Yang ditaksir masing-masing harganya mencapai Rp50 juta dan Rp20 juta. Pada data LHKPN periode 2023, Hakim Rianto terdata memiliki 5 kendaraan. Hakim 56 tahun ini misalnya memiliki mobil Toyota Kijang Innova Minibus tahun 2017 seharga Rp314 juta. Kemudian mobil Toyota Vios Sedan tahun 2014 senilai Rp200 juta. Dalam garasi Hakim Rianto Adam Pontoh, ia juga memiliki Yamaha Mio tahun 2014 seharga Rp12 juta. Terakhir, ia juga memiliki motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2015 senilai Rp42 juta. Dalam persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 23 Desember 2024, Hakim Eko Arianto menganggap tuntutan 12 tahun penjara terhadap Harvey Mois terlalu berat, termasuk uang pengganti Rp210 miliar. Sebab menurut penilaian sang hakim, terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus PT Refine Bangkatin RBT, baik itu komisaris, direksi maupun pemegang saham. Hakim pun menerima alasan Harvey yang mengaku hanya membantu temannya. Direktur Utama PT RBT Suparto yang juga divonis bersalah dalam kasus ini dengan menilai terdakwa bukan pembuat keputusan kerjasama antara PT Timah Tbk dan PT RBT serta tidak mengetahui keuangannya. Dalam kesempatan yang sama, Hakim Eko menyampaikan pertimbangannya seraya menyebut tidak adanya peran besar Harvey dalam kerjasama antara PT RBT dan PT Timah. Selain itu, Hakim juga menyebut PT Timah dan PT RBT bukan penambang ilegal. Atas berbagai pertimbangan tadi, Hakim Eko menjatuhkan putusan 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Sementara itu, alasan Hakim Rianto meringankan vonis terdakwa Helena Lim jadi 5 tahun dibanding 8 tahun tuntutan jaksa. Antara lain karena Crazy Rich PIK ini disebutnya belum pernah dihukum. Tulang punggung keluarga bersikap sopan dan menyesali perbuatan. Selain pidana badan, Helena Lim juga dikenakan denda Rp750 juta. Sebelumnya, jaksa menuntut Helena 8 tahun penjara, pidana denda 1 miliar subsidiar 1 tahun kurungan, dan membayar uang pengganti Rp210 miliar subsidiar 4 tahun penjara. Namun, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan tak setuju dengan tuntutan uang pengganti itu. Hakim menilai fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Helena tak menikmati uang korupsi.
Hakim lanjut menyatakan Helena sebagai seorang pengusaha penukaran uang hanya menerima upah profesional, yakni Rp30 per dolar yang ditukarkan oleh Harvey dengan total yang diterima Rp900 juta. Vonis yang terlampau ringan bagi dua terdakwa kasus timah tadi tak hanya menuai polemik dan kritik bagi publik dan pengamat. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan kritik tajamnya. Prabowo dalam sebuah kesempatan meminta para hakim memberi hukuman yang setimpal, terlebih dalam kasus korupsi. Kendati tidak secara gamblang menyebut kasus korupsinya, pernyataan itu dihubungkan dengan vonis untuk Harvey Mois. Ia bahkan meminta jaksa penuntut umum untuk melakukan banding dan menuntut dengan hukuman 50 tahun penjara. Prabowo juga menambahkan, jika rakyat mengerti persoalan ini ketika ada korupsi ratusan triliun rupiah, dengan vonis ringan pun, rakyat mencurigai koruptor itu dipenjara dengan fasilitas AC hingga lemari es. Menurut Prabowo, bila sudah jelas melanggar dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah, hakim tidak boleh menjatuhkan vonis ringan. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Presiden Prabowo?